إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah atas begitu banyak nikmat, atas begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita semua sampai hari ini, sampai detik ini. Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan kita anugerah yang apabila kita menghitung-hitungnya maka tidak akan bisa kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita jadikan sebagai wasilah untuk kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang sangat peduli kepada kita umatnya sampai di akhir hayatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut, tidak mengingat keluarganya, tidak mengingat anaknya. Yang beliau ucapkan di akhir hayatnya adalah kalimat ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah. Mudah-mudahan kita semua berhak mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini kami wasiatkan diri kami pribadi khususnya dan kaum muslimin umumnya, marilah senantiasa kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena bekal terbaik manusia adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan yang penuh dengan dinamika dan tantangan, medan terjal yang harus terus kita daki sehingga medan menurun dan mendatar yang tak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan, sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan. Dan ternyata ketakwaanlah rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri berhenti, istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan yang begitu panjang di dalam kehidupan di dunia ini. Kita harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung, sekaligus kontemplasi yang di dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah. Pentingnya muhasabah hingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Yang artinya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah, dan berhiaslah dengan kebaikan untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pula di dalam hadisnya diriwayatkan Imam At-Tirmizi, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Yang artinya, orang yang cerdas adalah orang yang menghisab, yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan pentingnya introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dari perintah Allah dan Rasulnya serta nasihat dari para sahabatnya, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat introspeksi diri. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan dari upaya melakukan charging atau mengecas semangat hidup melalui introspeksi diri. Yang pertama, introspeksi sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan hidup kita selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan, apakah manfaat atau mudarat, atau apakah semakin mendekat kita kepada Allah atau menjauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita jalani kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah introspeksi
upaya untuk memperbaiki diri. Dengan introspeksi, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan kita akan menjadi lebih baik, dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri kita dan orang lain. Ketiga, manfaat dari introspeksi adalah momentum mawas diri. Ibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh lika-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, yang keempat, introspeksi memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya kembali. Kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu, maka jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif, lakukan hal yang positif hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsih, fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithlu amsih, fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsih, fahuwa mal'un." Yang artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Dan siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, introspeksi sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri kita kepada Allah. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali tidak bisa lepas dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tidak tahu diri dan kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah senantiasa kita melakukan introspeksi diri setiap saat. Terlebih saat ini kita berada di penghujung tahun 2025 dan akan memasuki tahun 2026 yang menjadi waktu ideal untuk melakukan introspeksi diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, inayah, kekuatan, istiqamah untuk bisa selalu memperbaiki diri kita ke jalan yang lebih Allah ridhai lagi, ke jalan yang benar-benar mengarahkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad
وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة المشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.